Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal semuanya. Aku Regita Darmansyah, umurku 25 tahun, dan saat ini aku tinggal di Cilacap, Jawa Tengah. By the way, aku adalah salah satu anggota dari Moon Academy Official. Salam kenal ya. Oh ya teman-teman, aku pengen nanya nih ke teman-teman semua yang ada di sini. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak kenapa ya? Aku kok sulit banget ya untuk memecahkan permasalahan di hidup aku. Aku kok sulit banget ya untuk kayak memecahkan konflik-konflik yang ada di batin aku dengan baik gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Bahkan kadang-kadang malah ngerasa, kok ini masalahnya setiap hari semakin rumit sih? Kok semakin banyak sih? Ini kenapa gitu? Terus aku gimana cara ngatasinya? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Teman-teman, sebenarnya perasaan seperti itu tuh bahaya loh karena bisa menghilangkan kepercayaan diri kita, terus juga bisa mengganggu kesehatan mental kita. Semakin kita ngerasa insecure, semakin kita nggak percaya diri, itu semakin bikin kita tuh ngedown dan ngerasa kayak kok gue nggak bisa sih, kok gue nggak punya kemampuan itu sih, ini kenapa aku nggak bisa tapi yang lain bisa gitu lah. Jadi kamu kayak ngerasa diri kamu itu nggak bisa apa-apa, dan akhirnya kamu bakal kecewa sama diri kamu sendiri, dan akhirnya kamu tuh bisa stres banget gitu loh, dan bingung, kenapa ya aku kayak gini, kenapa ya aku nggak bisa kayak dia, kenapa ya. Nah, teman-teman, sebenarnya permasalahan-permasalahan itu tadi itu sudah dibahas semuanya sama ahli psikologi dari Austria. Beliau bernama Sigmund Freud. Beliau juga mencetuskan teori-teori tentang kayak psikologi kepribadian kayak gitu. Nah, hari ini nih, kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang kenapa sih kita kok sering ngerasa kayak sukar banget, kayak sulit banget buat mengendalikan diri sendiri, buat mengenalin diri sendiri, dan juga kenapa sih sulit banget memecahkan masalah dan menerima kenyataan di diri kita sendiri gitu. Dan nanti yang kita bahas tentunya berdasarkan teori dari Sigmund Freud gitu. Oke, pertama sih aku pengen ngejelasin ke kalian siapa itu Sigmund Freud. Mungkin di sini ada yang belum kenal nih Sigmund Freud tuh siapa sih gitu kan? Atau mungkin bahkan ada yang sudah kenal dan tahu teori-teorinya. Nah, aku jelasin dulu ya. Sigmund Freud itu adalah seorang ahli psikologi berasal dari Austria. Beliau lahir di tahun 1856, dan beliau itu sangat dikenal sebagai penemu dan juga bapak dari aliran psikoanalisis. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu aliran psikoanalisis itu apa sih gitu kan. Aliran psikoanalisis itu adalah aliran psikologi klasik yang sangat populer bahkan dari zaman dulu sebagai revolusioner di bidang psikologi gitu ya. Dan tentunya bahkan sampai saat ini dia masih populer gitu, si aliran itu tuh masih dipakai oleh ahli-ahli psikolog bahkan sampai saat ini. Wow, itu keren banget kan, padahal itu dari tahun 1800-an gitu loh, bahkan masih sangat populer sampai saat ini gitu. Nah, aliran psikoanalisis itu sendiri sebenarnya teorinya sangat banyak sekali, dan kalau misalnya kita bahas di video ini sebenarnya nggak akan cukup gitu. Tapi aku bakalan ngeplotin nih apa aja yang menjadi inti dari teori psikoanalisisnya Sigmund Freud gitu. Jadi kita nanti akan bahas bersama, kita akan belajar bersama gitu. Nah, di teori psikoanalisis sendiri itu menyebutkan bahwa manusia itu mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, dan juga itu loh kayak alam bawah sadar, ingatan yang kita tidak sadar gitu, ingatan alam bawah sadar. Dan mungkin kalian itu pernah denger kan, kayak bahkan mungkin sering denger bahwa manusia itu terbentuk dari
alam bawah sadar manusia itu sendiri. Nah, itu kalimat itu, teori itu yang mencetuskan pertama kalinya itu adalah aliran psikoanalisis dari Sigmund Freud ini gitu. Dan aliran psikoanalisis itu sendiri, dia itu percaya banget bahwa seluruh tingkah laku manusia ya itu tuh dipengaruhi oleh alam bawah sadar manusia itu sendiri, dan alam bawah sadar manusia itu yang mendorong manusia tingkah laku gitu, melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi seluruh apapun itu yang dilakukan manusia, baik itu kebaikan, keburukan, hal-hal yang memalukan, yang membahagiakan atau apapun itu, seluruh tingkah laku manusia dipengaruhi oleh bawah alam sadar kita gitu. Tanpa kita sadari ternyata itu kita sudah melakukan suatu hal gitu, dan itu bawah alam sadar kita itu yang membentuk kepribadian kita. Nah, Sigmund Freud juga sempat menjelaskan gitu ya, bahwa kepribadian manusia itu dibagi menjadi 3 komponen. Terbagi dari pertama itu ada id, ego, dan juga super ego. Dari ketiga komponen itu, mereka itu saling berdinamika dan juga bergejolak juga, karena satu sama lain itu sebenarnya berkesinambungan, tapi juga ada juga yang bentrok gitu loh. Kita juga akan bahas ya istilah-istilah itu. Id, ego, super ego itu adalah istilah yang dibuat oleh Sigmund Freud untuk menyebutkan komponen kepribadian dari manusia gitu. Jadi tubuh manusia, seorang manusia itu bukan cuma terdiri dari satu kepribadian, tapi ada 3, yaitu id, ego, dan juga super ego. Jadi kalau misalnya ditanya nih, Regita tuh siapa sih? Regita adalah gabungan dari id, gabungan dari ego, dan gabungan dari super ego. Karena ketiga komponen ini adalah saling ada di diri manusia, itu ada, saling berkesinambungan dan harus balance semuanya gitu. Oke, pertama-tama mungkin aku bakal jelasin terlebih dulu ya. Jadi kayak apa itu id, apa itu ego, apa itu super ego gitu, biar kalian jadi nggak bertanya-tanya nih, apa sih nih gitu, komponen apa, kepribadian apa gitu loh. Nah, aku bakal coba jelasin ya. Jadi ada yang pertama itu id ya, id. Nah, tulisannya id, oke? Id itu adalah komponen paling utama menurut Sigmund Freud, karena dia itu sudah ada ketika kita lahir gitu loh. Itu adalah menjadi dasar yang ada di dalam tubuh kita. Jadi menurut Sigmund Freud itu, dia tuh akar di dalam tubuh kita gitu. Kayak dia tuh berperan sebagai kayak perangsang nafsu kita. Terus dia tuh berperan sebagai insting di dalam tubuh kita yang pertama kali ada gitu. Bahkan sejak lahir kita tuh udah punya id. Jadi id itu adalah segala keinginan yang membuat kita itu senang gitu. Apapun itu, kayak misalnya nih, kita pengen makan, kita pengen belanja, kita pengen traveling, terus kayak kita punya keinginan untuk apapun itu yang membuat diri kita senang. Bahkan keinginan, seks itu termasuk adalah id. Nah, id ini tidak memiliki dasar. Jadi dia tuh hanya sebatas id itu, aku pengen ya aku harus punya, aku pengen ya aku harus melakukan itu, tanpa memikirkan itu baik atau buruk, itu enggak. Kayak misalnya nih ya, aku pengen makan, aku bisa makan dengan aku mencuri. Nah, aku bakalan ngelakuin mencuri itu gitu, biar aku bisa makan. Itu adalah id. Itu id. Jadi segala kesenangan yang dilakukan oleh manusia tanpa memiliki dasar atau norma-norma aturan yang berlaku gitu. Jadi menghalalkan segala cara gitu loh. Jadi memang kalau bahasa ininya tuh id itu pokoknya
dia lebih kayak sembrono gitulah, jadi nggak ada aturannya sama sekali, nakal gitu loh. Jadi apapun keinginannya, baik itu bener atau salah, dia akan lakukan gitu. Itu keinginan yang mendasar dari manusia. Yang kedua ada ego. Ego itu adalah dia itu yang lebih kayak mengatur segala sistemnya gitu ke dunia nyata. Jadi mungkin sebelum ke ego aku bakal ngejelasin ya yang super ego dulu deh, biar kalian lebih ngerti nih. Kalau itu kan keinginan tapi tanpa norma nih, tanpa norma apapun. Jadi kayak ya udah ingin aja tanpa mikir itu bener atau salah gitu. Nah, yang kedua ada super ego nih ya, super ego. Di super ego ini dia tuh jadi kayak normanya apa ya? Dia tuh kayak aturan-aturannya deh gitu. Di diri manusia tuh dia tuh jadi norma dan aturannya yang mengatur semua. Jadi super ego itu terbentuk dari aturan-aturan yang sejak kecil kita udah punya. Kayak misal aturan dari orang tua, kayak kita bersekolah, terus ada aturan-aturannya kita dapet. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Ini kalau dilakuin nanti kamu bisa kayak gini, kena hukum, kamu berdosa, kamu ini itu. Itu adalah seluruh ada aturannya gitu, ada norma-normanya. Dan super ego sangat menghargai aturan dan norma gitu. Nah, jadi super ego dan itu sebenarnya dia bertolak belakang. Dia tidak bisa disatukan karena yang satu ingin apapun apapun itu, dia harus punya apapun itu, dia harus mencapai keinginannya gitu tanpa memikirkan aturan-aturan. Sedangkan super ego, si aturan-aturan itu tuh kayak kalau misalnya hal kejahatan ya kamu nggak boleh gitu, karena kan kita dari kecil udah diajarin kan nggak boleh bertingkah laku jahat, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh apa kayak gitu. Nah, mereka tuh sangat bertolak belakang. Nah, yang ketiga, dengan adanya ego, dia jadi penyeimbang antara id dan juga super ego gitu loh. Nah, ego di sini dia itu kayak jadi semacam jembatan gitu loh, jembatan buat id dan juga super ego itu bisa masuk ke realita yang ada di dunia ini gitu loh. Bahwa ya kamu pengen makan, kalau misalnya cuma bisa mencuri, ya nggak boleh. Karena di realitanya memang tidak boleh. Bener, super ego mengatur ini tuh nggak boleh gini, ada aturannya. Nah, itu yang membalancekan semuanya itu ya si ego. Jadi ibaratnya kita analogikan ke sesuatu yang lebih mudah dipahamin ya. Jadi kayak kita itu belajar berkuda nih, lagi turnamen kuda deh gitu, balap kuda. Nah, kuda itu adalah id. Ya, suatu ketika dia bisa ngamuk si kudanya. Bisa aja dia nerabas pembatas, bisa aja dia lari kenceng banget sebelum dimulai, bisa aja dia pokoknya ngamuk gitu kan ya kan? Nah, si super ego, si norma dan aturan ini adalah lintasannya. Lintasan itu kan jelas ya, ada pembatas yang nggak boleh dilaluin, jalannya lurus, nggak boleh belok, nggak boleh apa, itu kan jelas ya aturannya. Nah, sedangkan ego penyeimbangnya itu adalah manusia yang menaiki kuda itu, si pembalap kudanya itu, gitu loh, si pengendara kudanya itu loh yang jadi ego, yang jadi penyeimbang. Jadi dia yang menyetel id bahwa oke, kamu pengen lari nih, tapi kamu harus pelan-pelan larinya ya gitu, karena ada pembatas. Jadi yang selalu mengingatkan gitu loh antara keinginan dan juga norma-norma yang berlaku gitu. Terus pasti dari kalian nih kayak bakal nanya kan, terus bisa nggak sih kalau misalnya ego itu id itu bisa selalu terpenuhi nggak sih gitu kan, pasti kan. Terus ya jawabannya bisa, asalkan memang kita sudah memiliki basic didasari dengan super ego dan ego yang kuat gitu. Nah, Sigmund Freud juga beliau itu
pernah mencetuskan dua tipe manusia. Yang pertama itu manusia yang bisa menerima realita kehidupan dan manusia yang tidak bisa menerima realita kehidupan gitu. Nah, tipe yang pertama yang bisa menerima realita kehidupan itu dia sudah jelas egonya itu tinggi. Dia memiliki ego yang tinggi, ego yang baik gitu. Karena apa? Orang yang bisa menerima realita dengan baik, dia bakal lebih bisa menghadapi segala sesuatu masalah itu dengan optimis. Dia nggak pernah pesimis, dia selalu optimis, dia bisa. Terus kayak menghadapi masalah, oke, nggak apa-apa, aku selalu punya solusinya. Kita cari, kalaupun misal nggak punya ya, kita cari yuk solusinya gitu. Jadi dia open minded gitu, dia lebih bisa ngebuka pikirannya bahwa setiap masalahnya itu pasti ada solusinya. Yuk kita cari gitu loh. Jadi selalu ada ide-ide lebih kreatif dan lain-lain. Sedangkan satu lagi manusia yang mungkin dia dia tuh tidak bisa menerima realita dengan baik ya, kayak yang tadi. Berarti dia itu egonya rendah, lemah. Egonya itu lemah. Nah, kalau orang-orang yang egonya lemah itu dia bakal ngerasa insecure, nggak percaya diri, kayak dia ngerasa aku nggak berguna, aku nggak bisa apapun. Pokoknya dia nggak pernah merasa dia bisa, dia nggak percaya sama kemampuan diri dia sendiri gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, terus kan kayak pasti ada yang bertanya ya, terus kenapa bisa ego itu lemah gitu? Terus bagaimana cara membangun ego yang baik supaya ketiga komponen kepribadian itu bisa balance gitu, berjalan dengan sempurna? Itu seperti apa? Oke, kita juga membahas itu ya. Jadi gini, teman-teman. Jadi menurut Sigmund Freud, ketiga komponen itu, yang pertama id, itu dia itu sudah dibawa sejak saat lahir. Ya, jadi kita brojol ngew gitu kan. Wow, itu tuh kita udah ada id. Udah bisa berkemauan apa-apa tanpa, pokoknya itu naluri dari dalam diri kita secara ilmiah gitu. Oke. Nah, setelah itu kita semakin tumbuh besar menjadi anak-anak, bayi, balita, anak kecil. Tumbuhlah juga ego dan super ego. Ego itu terbentuk melalui proses kehidupan kita gitu loh. Jadi saat kita bertumbuh, saat kita lebih besar, ego pun itu bertumbuh untuk menyelaraskan id dengan realita yang ada di kehidupan gitu. Dan tentunya super ego juga itu sangat berperan penting. Karena apa? Sejak kecil kita kan pasti punya batasan-batasan, dikasih tahu norma-norma. Contohnya yang paling deket sama orang tua deh. Kayak orang tua kita tuh kan selalu ngajarin, kamu gak boleh kayak gini ya nak, kamu gak boleh kayak gitu ya. Nah, itu adalah super ego yang sejak kecil sudah ditanamkan di diri kita, yang jadi kita tuh lebih tahu, oh hidup yang baik itu seperti ini, jangan melakukan hal buruk seperti ini gitu loh guys. Jadi kalau misalnya tipe kedua, orang kedua itu yang egonya lemah, itu adalah efek dari masa kecil yang tidak ideal, pertumbuhan masa kecil yang kurang ideal. Barangkali mungkin dia broken home, atau dia tidak diawasi oleh kedua orang tuanya, atau bahkan mungkin memang sudah sejak lahir menjadi yatim piatu, atau mungkin memang kedua orang tuanya itu tidak mengurus dengan baik, tidak ada norma-norma yang diberikan, tidak ada hal-hal positif yang diberikan, dan akhirnya dia selalu mencari apa yang dia ingin tanpa tahu ada norma-norma kebaikan gitu loh. Jadi ya apapun itu, asal dia pengen apa yang dia pengen makan, dia pengen apa dia ambil. Kalau dia nggak punya uang, dia asal ambil, mencuri dan lain-lain. Itu bakal terjadi banget teman-teman. Jadi kayak memang pembatas itu diperlukan, super ego diperlukan, dan id itu kan udah ada dari lahir.
Ego juga dari kecil. Kalau dari kecil kita sudah tidak punya super ego yang kuat, ya ego kita bakalan lemah dan kita bakal jadi tipe kedua orang yang tadi disebutkan oleh Sigmund Freud gitu loh teman-teman. Dan apa efeknya ke pertumbuhan kita di masa sekarang, di masa dewasa kali ini, itu sangat berpengaruh banget loh ternyata teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya kita punya ego yang lemah, itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang kurang percaya diri, pribadi yang arogan, pribadi yang selalu mementingkan diri sendiri. Apapun yang dia inginkan ya dia bakalan lakukan tanpa memikirkan apapun, apalagi orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu loh. Dan itu wow, sangat disayangkan ya kalau manusia seperti itu, karena maksudnya itu juga sangat mengganggu kesehatan mental kalian. Itu yang membuat kalian menjadi drop, itu yang membuat kalian jadi tidak bisa menjalankan kehidupan dengan tenang, dengan sempurna gitu loh. Ada salah seorang pasien dulu, pasiennya Sigmund Freud ya. Dulu juga Sigmund Freud bersama gurunya, kalau nggak salah namanya Breuer ya. Jadi Sigmund Freud juga sama Breuer itu dulu pernah punya pasien. Beliau itu udah kayak parah banget gitu penyakitnya, kayak misal mentalnya kena, dia gampang stres, terus penglihatannya bahkan udah keganggu, pendengarannya, dan pokoknya segala inderanya itu udah terganggu gitu. Tapi ada satu metode yang bisa menyembuhkan si orang itu. Kalian tahu nggak apa? Satu cara, yaitu apa? Cerita. Talking about something yang sedang kita rasakan ke orang lain itu ternyata penting banget buat kesehatan mental kita gitu. Kayak ternyata dengan bercerita, menurut Sigmund Freud dan juga gurunya Breuer itu sangat penting. Gimana kita, kayak misalnya kita nggak mempunyai masa lalu di masa kecil yang ideal ya, kita bercerita, kenapa sih aku sekarang kayak gini, itu adalah efek dari dulu. Ketika kecil aku kayak gini. Sebenarnya pas dewasa dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu dia tahu, udah tahu. Ya pasti manusia belajar kan ya, pasti dia udah tahu. Cuman karena dia ada traumatik di masa lalunya, dia selalu membawa hal-hal itu ke sampai sekarang. Walaupun dia udah tahu yang sebenarnya seperti apa, tapi ego dia lemah. Dari kecil itu ego dia lemah. Jadi nggak ada yang membalancekan itu gitu, yang mengendalikan itu nggak ada karena ego dia lemah gitu loh. Jadi guys, inti dari semua itu adalah kesehatan mental kita itu sangat penting sekali, mempengaruhi kepribadian kita sehari-hari gitu. Dan juga jelas ya, kalau misalnya nanti mungkin kita punya keturunan atau apa, dari kecil kita harus bisa menanamkan norma-norma yang baik untuk anak kita gitu loh. Karena itu sangat berpengaruh sekali ke kepribadian di masa yang akan datang gitu. Terlebih lagi pasti alam bawah sadar mereka juga kan sudah membentuk pribadi-pribadi yang seperti apa gitu. So guys, kita jadi manusia harusnya memang ya belajar terus ya, berproses terus. Kita yang mungkin dari kecil sudah mempunyai aturan-aturan, norma-norma yang baik, semoga semakin kita dewasa, semakin dikembangkan, semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semakin termotivasi untuk bisa selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Terus juga kita harus selalu optimis sama diri sendiri, yakin kita punya kemampuan, yakin kalau kita bisa melalui apapun permasalahannya.
Gitu guys. So, thank you so much. Thank you. Terima kasih karena sudah menjadi pendengar yang baik. Terima kasih. Semoga apa yang sudah aku sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Kita bisa belajar bersama-sama, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga satu lagi, jangan pernah insecure apapun permasalahan kita, karena kita punya potensi. Setiap diri manusia itu pasti punya potensi. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu buat kalian. Pokoknya kita nanti bertemu lagi di sesi selanjutnya. Kita bincang-bincang santai lagi. Apapun itu kita harus terus belajar ya guys ya. Thank you so much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.